Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kali ini yaitu tentang pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial. Ya, jadi pencemaran tanah ini penyebab atau sumber-sumbernya itu dapat terjadi karena adanya limbah cair atau bahan kimia hasil industri, lalu ada karena penggunaan pestisida di bidang pertanian, atau masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan. Penyebab yang lain yaitu kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah. Jadi ketika kendaraan yang mengangkut minyak atau zat kimia itu mengalami kecelakaan, itu kan biasanya mengalami kebocoran. Nah, kebocoran itulah yang nantinya minyak atau zat kimia dapat menyebar ke tanah dan juga akan mencemari tanah. Ya, sudah dijelaskan sekilas tadi tentang faktor-faktor penyebab pencemaran tanah. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa adanya limbah dari limbah domestik. Ya, jadi faktor penyebab pencemaran tanah itu yang pertama adanya limbah domestik. Nah, limbah domestik ini dapat berasal dari daerah seperti pemukiman penduduk. Pemukiman penduduk itu kan bisa karena hasil dari limbah pedagang, lalu dari tempat usaha, hotel, atau karena kita nih di rumah-rumah atau dari kantor-kantor, lalu kantor pemerintahan, kantor swasta, bahkan juga dari tempat-tempat wisata. Lalu apa sih bentuk dari limbah domestik itu? Jadi limbah domestik ini dapat berupa limbah padat atau juga dapat berupa limbah cair. Apa perbedaannya? Nah, perbedaan untuk limbah padat dan juga limbah cair ini, limbah padat itu dapat berupa senyawa anorganik yang tidak dapat dimusnahkan atau tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Jadi di dalam tanah itu ada yang namanya mikroorganisme. Nah, mikroorganisme ini fungsinya untuk melakukan penguraian pada dalam tanah. Jadi ketika ada zat baru atau sesuatu yang baru masuk ke dalam tanah, maka akan diurai oleh mikroorganisme. Nah, untuk yang berbahan organik itu akan lebih mudah terurai, tetapi jika limbah itu limbah senyawanya anorganik ini seperti plastik, lalu kaleng, nah itu akan susah untuk terurai atau membutuhkan waktu yang sangat amat lama. Berbeda halnya dengan limbah yang organik. Nah, kalau yang limbah organik itu membutuhkan waktu yang sebentar untuk diuraikan. Limbah organik ini seperti sisa-sisa sayuran atau dedaunan.
Nah, itu contoh-contoh limbah organik. Lalu tadi itu termasuk limbah padat. Nah, untuk yang limbah cair, ini sudah pasti sudah terbayang ya, karena limbah cair itu berarti berupa cairan. Limbah cair ini seperti deterjen, oli, cat. Nah, jika limbah-limbah itu meresap ke dalam tanah, akan merusak kandungan air tanah, bahkan dapat membunuh mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Jadi kedua limbah tersebut, baik itu limbah padat ataupun limbah cair, mempunyai dampak buruk bagi tanah, hingga akhirnya dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup, tanpa terkecuali kehidupan manusia itu sendiri. Ada limbah industri. Nah, kalau limbah industri ini berasal dari sisa-sisa produksi industri. Limbah industri juga dapat dibedakan menjadi dua macam, sama seperti tadi limbah domestik. Limbah industri juga terbagi menjadi dua macam, ada limbah padat dan juga limbah cair. Oke, jadi untuk limbah industri yang berupa limbah padat, ini merupakan hasil buangan industri yang berupa padatan atau lumpur dan bubur yang berasal dari proses pengolahan. Misalnya, sisa pengolahan pabrik gula atau sisa pengolahan pabrik kertas, pabrik rayon, pabrik Pollywood, serta pengawetan buah, ikan, daging, dan lain-lain. Nah, untuk yang limbah industri berupa limbah cair, ini merupakan hasil pengolahan dalam suatu proses produksi. Misalnya, sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia lainnya, seperti tembaga, timbal, perak, krom, arsen, dan boron adalah zat-zat yang dihasilkan dari proses industri pelapisan logam. Tentu, zat-zat tersebut itu dapat mencemari tanah jika tidak dibuang dengan benar. Jadi zat-zat yang tadi seperti tembaga, krom, boron itu sangat beracun terhadap mikroorganisme. Jika meresap ke dalam tanah, akan mengakibatkan kematian bagi mikroorganisme yang memiliki fungsi sangat penting terhadap kesuburan tanah. Ya, bisa kalian lihat dari gambar yang sudah Ibu kirim, itu merupakan beberapa contoh dari kondisi tanah yang sudah tercemar, yang disebabkan karena limbah domestik, lalu karena limbah industri, limbah pertanian. Itu merupakan kondisi-kondisi tanah yang sudah tercemar dari beberapa limbah tersebut. Bisa dilihat di sana ada tanah yang menjadi pecah-pecah atau menjadi retak, dan juga tanah yang di atasnya itu tertumpuk beberapa banyak sampah, dan juga di atas permukaan tanah ada tumpahan dari limbah industri. Selanjutnya, untuk faktor atau penyebab dari pencemaran tanah yang ketiga yaitu limbah pertanian. Negara kita, negara Indonesia, ini dikenal sebagai negara agraris, yang sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai
petani. Akan tetapi, karena ketidaktahuan atau tidak sedikit petani yang menggunakan pupuk sintetis melebihi ketentuan atau caranya tidak tepat. Akibatnya, limbah pertanian yang berupa sisa-sisa pupuk sintetis tersebut untuk yang tadinya untuk menyuburkan tanah atau tanaman, tanah ini dapat tercemar. Misalnya pupuk urea dan pestisida untuk pemberantas hama tanaman. Penggunaan pupuk yang terus-menerus itu dalam pertanian tentu akan merusak struktur tanah. Akibatnya apa? Akibatnya kesuburan tanah akan berkurang dan tidak dapat ditanami jenis tanaman tertentu karena tadi hara tanah semakin berkurang. Nah, ketika hara tanah ini akan berkurang, maka kelembapan tanah juga akan berkurang sehingga mempengaruhi dari kesuburan tanah tersebut. Jadi gunakan pestisida itu dengan aturan yang tepat dan juga dengan cara yang tepat, tidak berlebih-lebihan.